Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saska, jumpa lagi di podcast Saska bersama saya Amaya sebagai host pada podcast kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang pengawas sekolah dari cabang dinas wilayah 7. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi kembali Mbak. Gimana nih Pak kabarnya? Baik-baik saja. Baik, selalu Sehat. Semangat dan selalu Iya. membara dimanapun dan kapanpun ya Pak ya? Iya, harus semangat gitu kan. Iya. Mungkin sebelum memulai obrolan kita, Pak Sigit bisa memperkenalkan diri lebih jauh ke Sobat Saska. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Sigit Martopo, pengawas dari cabang dinas pendidikan wilayah 7, dan saya sudah diamanai sebagai pengawas sejak tahun 2011 hingga sekarang. 2011. Sebelumnya mulai tahun 89 saya dulu guru di SMK 5 Solo sampai dengan tahun 2006, bulan Juni 2006. Kemudian di pertengahan Juni 2006 sampai tanggal 10 Januari 2011 itu diberi kepercayaan untuk mengampu sebagai penanggung jawab di SMK Negeri 7 Surakarta. Nah, setelah itu tanggal 13 Januarinya kemudian saya dialihkan ke ke cabang dinas. Kalau dulu namanya Dinas Pendidikan. Sebelum ditarik ke provinsi namanya Dinas Pendidikan, dan saya selaku pengawas di Solo bersama dengan teman-teman yang sebagian saat ini sudah purna. Nah, dari 2011 sampai hari ini itu tanpa terasa sudah 12 tahun ya. Iya, 12 tahun ya. Lama ya Pak Lama, ya? nggak terasa itu ya. Itu sedikit yang pernah saya alami di dalam kegiatan saya. Iya, berbagi cerita tentang pengalaman Pak Sigit ke Sobat Saska. Nah Pak, hari ini kita mau ngobrolin seputar kurikulum Merdeka yang saat ini kita terapkan di berbagai sekolah ya Pak, terutama di SMK Negeri 1 Surakarta. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu apa sih Pak? Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum di mana pemerintah memberikan keleluasaan, kebebasan daripada setiap sekolah untuk memberikan pengembangan ya, sesuai dengan kemampuan, baik itu kemampuan SDM-nya, kemampuan sarana prasarananya, kemudian juga bisa mengembangkan daripada perkembangan industri digitalisasi saat ini. Nah, makanya pemerintah itu memberikan pilihan kurikulum Merdeka, tidak seketika semuanya menjadikan satu kurikulum yang sama, tapi pemerintah memberikan tahapan. Ada yang namanya mandiri belajar, kan gitu kan. Ada yang namanya mandiri berubah pilihannya, ada yang mandiri berbagi. Nah, mungkin untuk yang SMK 1 saat ini sudah mandiri berbagi atau belum? Mungkin belum ya, gitu ya. Karena yang mandiri berbagi itu kebanyakan dan pada umumnya itu diberikan pada sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah pusat keunggulan atau SMKPK. Sedangkan yang belum SMKPK mayoritas disarankan untuk mandiri berubah. Kalaupun memang belum siap sama sekali, ya silahkan mandiri belajar. Tetapi saat ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu memberikan himbauan dan secara tidak langsung menjadikan kewajiban bagi sekolah minimal mandiri berubah. Harapannya tahun depan sudah mandiri berbagi semua. Ini himbauan, tapi secara tidak langsung menjadikan kewajiban yang harus disiapkan oleh pihak sekolah dimanapun berada, baik itu negeri maupun swasta, tidak terkecuali SMK 1 Solo. Gitu. Berarti sistem dari kurikulum Merdeka sendiri itu diharapkan siswa mampu belajar sendiri ya Pak ya? Mengeksplor materinya sendiri. Ya, tetapi tetap itu dipandu oleh guru. Jadi guru itu sekarang diharapkan banyak menjadi fasilitator.
Fasilitator. Nah, jadi contohnya umpamanya pembelajaran itu butuh waktu 4 jam pelajaran. Bukan 4 jam itu dipenuhi dengan materi teori guru, latihan soal, tugas-tugasnya dan seterusnya. Kemudian nanti anak diminta mengerjakan, ya, belum sempat maju sudah habis waktunya misalnya gitu. Nah, kadang-kadang kan gitu kan. Nah, di era sekarang itu 4 jam pelajaran umpamanya maksimal hanya 1 jam pelajaran saja. Guru memberikan contoh-contoh praktis, materi dasar yang kekinian, yang itu bisa dipahami, dimengerti oleh siswa. Setelah itu 2 jam pelajaran, anak diminta mengeksplor melalui tugas-tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan bisa individu, bisa kelompok, ya. Kalau untuk kurikulum merdeka memang arahnya cenderung hampir semuanya kelompok, ya kan. Tetapi kelompoknya kan nanti bisa bergiliran, bergantian. Nah, 1 jam paling lambat, paling akhir itu menjadi kewajiban anak untuk mengenalkan diri melalui presentasi. Tidak cukup presentasi, tetapi diminta anak yang maju juga harus siap diajak berdiskusi. Jadi kalau sudah presentasi, tolong berhenti sebentar, silakan teman-teman yang tadi mendengarkan untuk menanyakan ataupun untuk memberikan penguatan dan sebagainya. Dan itu bisa diberikan kesempatan pada anak yang presentasi supaya dia juga punya kesempatan untuk memberikan jawaban yang lebih mantap. Nah, di sini secara tidak langsung itu anak yang maju itu akan tertanam pelan tapi pasti karakter P5-nya. Ya, penguatan profil pelajar Pancasila kan gitu kan. Karena dia yang maju itu otomatis dia punya rasa tanggung jawab, punya jiwa disiplin, ya kan gitu kan. Kalau ditanya teman-temannya, dia punya rasa hormat menghormati, ya. Dia maju, mewakili kelompoknya, dia bisa bergotong royong, punya toleransi, nah dan sebagainya. Nah, inilah juga percaya diri, percaya dirinya tumbuh, ya. Kemarin saya gagap, ya, sekarang jadi tidak gagap. Ya, kemarin saya menjadi pemalu, saya jadi pemberani, nah, kan gitu kan. Nah, itu ya. Oke. Kan sebelumnya ada yang namanya kurikulum 2006 atau KTSP dan juga kurikulum 2013 ya Pak. Itu perbedaannya dengan kurikulum Merdeka sendiri apa Pak? Ya, terutama pada asesmen penilaiannya. Ya. Sebenarnya ini saya luruskan aja ya. Kurikulum Merdeka itu juga KTSP. Jadi apapun namanya kurikulum itu KTSP. Mau kurikulum 80, mau kurikulum 90, kurikulum 2000, 2006, 2013, kurikulum Merdeka itu semuanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, gitu loh. Cuma versinya ini tahun 2006, versi 2013, yang versi sekarang kurikulum Merdeka. Kan gitu kan. Nah, perbedaannya yang lebih terlihat itu pada model-model penilaiannya. Itu kan. Tugasnya juga berubah, ya. Kalau kurikulum 13 itu kan ada tugas intrakurikuler, ekstrakurikuler, kan gitu. Ya. Kalau di sini tugasnya anak-anak diarahkan ke membuat proyek. Nah, proyek itu ada 2 arah. Ya. Yang mengarah pertama adalah ke jasa, yang kedua arahnya ke produk, kan gitu kan. Nah, kalau di SMK 1 kelompok Bismen itu arahnya rata-rata ke jasa. Ya. Tapi kalau misalnya di sini punya dulu multimedia, sekarang beralih ke DKV ya. Nah, itu bisa produk, bisa jasa. Produk membuat kaos, sablonan kaos dan sebagainya, produk. Ya. Jasa mungkin membuat seperti ini, video shooting dan sebagainya, itu jasa. Jadi itu arahnya beda. Ya. Itu yang kurikulum Merdeka sekarang itu. Kalau kurikulum 13 itu secara tidak langsung arahnya ke produk. Jasa juga ada, tetapi format penilaiannya agak berbeda. Dimana kalau kurikulum 13 itu lebih mengutamakan cenderung lebih banyaknya adalah ke finishingnya. Membuat produknya bagus apa belum. Yang bagus nilainya tinggi, ya kan gitu kan, dan seterusnya. Jasa juga gitu, dia memberikan pelayanan terbaik itu nilainya tinggi. Kalau kurikulum Merdeka itu prosesnya, kalaupun prosesnya, jadi dia membuat produk walaupun hasilnya kurang baik, tapi dia tahu dari A sampai Z-nya, membuat taplak meja misalnya batik, dari membuat konsep desainnya, dia menggunakan aplikasi apa,
apakah AutoCAD, apakah mungkin ada Photoshop, ataukah mungkin Corel Draw, nah, atau aplikasi yang lain. Dia bisa mengoperasikan aplikasi itu, bisa membuat desain, bisa memprint out, bisa kemudian keluar dicetak, diperbesar. Setelah itu misalnya dia diblat menggunakan meja yang atasnya kaca, di bawahnya lampu. Nah, kain mori putih, di atasnya itu dikasih pensil. Nah, untuk tinggal menyalin desain yang dia kendaki tadi. Setelah itu selesai, baru dia membuat menyiapkan malam, canting, membuat batiknya sampai mengeringkan, membuat warna. Hasilnya itu mungkin ada yang plonteng-plonteng dan sebagainya. Nah, itu ending terakhir. Tetapi proses dari awal sampai ini jadi, itu yang diutamakan. Berarti kompetensi anak sudah memenuhi. Ini di kurikulum Merdeka itu ditekankan ke sana. Kalaupun hasilnya menjadi lebih baik, itu berarti nilainya menjadi maksimal. Akan lebih baik lagi manakala yang sudah dihasilkan tadi bisa dijual secara online, ya kan gitu. Apakah itu melalui aplikasi Tokopedia, apakah melalui Blibli, apakah melalui Shopee atau aplikasi yang lainnya, nah, silahkan aja. Inilah yang sekarang seperti itu. Oke, gitu nggih. Pak Sigit sendiri menanggapi konsep dari kurikulum Merdeka gimana, Pak? Ya, itu konsepnya bagus sebenarnya. Cuma yang menjadi permasalahan, tidak setiap sekolah itu ada kesamaan persepsi untuk menerjemahkan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi itu pun juga tergantung dari kemampuan atau kompetensi SDM dan Sarpras yang ada di sana. Itu pun masih tergantung dari letak geografi sekolah. Karena kalau misalnya sekolah itu juga terjauh dari wifi, jaringan internet, itu juga sedikit banyak agak kendala. Padahal di kurikulum Merdeka itu dibutuhkan anak bisa berimprovisasi, bisa berkreasi melalui aplikasi-aplikasi, ya, karena eranya sekarang era digital. Nah, yang menjadi kendala itu kalau di kotaan seperti Surakarta atau Solo ini tidak begitu terlihat. Anak gakin pun bisa terbackup oleh mereka dengan anak reguler atau mereka dengan wifi, jaringan internet yang kuat dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang terpencil, ya, di daerah-daerah yang Pulau Jawa tapi masih terpencil, sinyalnya masih lemah dan seterusnya, lah itu pun juga menjadi kendala. Sehingga hal ini pun juga masih sebagian yang belum bisa mengeterapkan secara menyeluruh, belum maksimal. Ini makanya pemerintah itu secara pelan-pelan memberikan pilihan. Tadi saya katakan ada mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ya, pelan-pelan. Karena memang melihat situasi, kondisi dan kemampuan di sekolah itu beda-beda semua. Termasuk budaya sekolah pun beda-beda. Ya kan gitu. Okay. Lalu yang terakhir nih Pak, sebelum mengakhiri obrolan kita, ada pesan dan kesan buat Sobat Saska nggak Pak? Ya, kalau kesannya ya yang pertama ya tetap tetap survive ya, artinya tetap semangat, apapun yang diberikan guru itu harus diimplementasikan secara bijak ya. Dan tidak perlu terlalu berat hati. Kita harus sadar bahwa eranya adalah era kompetitif. Ya, jadi kesan saya pada siswa itu intinya adalah spirit atau semangat di dalam belajar, apapun kondisinya itu memang harus bisa ditunjukkan bahwa saya pantang menyerah. Nah, gitu. Kalau pesan saya ya, silahkan berselancar dengan dunia maya, cari hal yang positif, jangan hanya melihat di game online, TikTok dan sebagainya. Nah, gitu kan. Karena anak-anak era sekarang itu kan banyak gitu. Diberi pulsa orang tua ini untuk belajar tugas ini, tugas itu, tapi cepat habis karena itu. Nah, gitu loh, kasihan orang tuanya. Jadi pesan saya itu, jadi silahkan berimprovisasi, berkreasi, menerapkan tugas yang ada dari sekolah dengan arif bijaksana dan sering berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, karena itu adalah awal daripada membuka masa depan yang sesungguhnya.
kan Iya. gitu. Ngoten nggih. Oke. Oke. Baik, pesan yang disampaikan oleh Bapak Sigit adalah jangan pernah menyerah dan terus mengeksplor diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan gunakan gadget atau digital ini dengan bijak ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit telah meluangkan waktunya Nggih, untuk sama-sama, mengobrol Mbak. kita Iya. bersama di sini. Nggih, terima kasih, Mbak. Nggih. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.